Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Kami ucapkan selamat datang di Omah Library dan semoga teman-teman sehat semua dan selamat menikmati sajian kuliah pada malam. Kuliah pada malam hari ini kita akan memulai sebuah rangkaian kuliah wacana yang baru dari library yang berjudul Contextual Method atau metode kontekstual. Contextual method ini akan membahas berbagai perspektif dari panelis-panelis yang luar biasa yang membuatnya dapat berlangsung secara kontekstual di konteks masing-masing. Jadi di sesi pertama ini nanti kita akan bersama dengan Pak Kartono yang akan membahas kreativitas di desa atau creativity in beliau dari Magno Design dan Sepedagi Movement. Di sesi kedua pekan depan kita akan bersama Pak Eko Prawoto ya, yang akan membahas being creative and critical in context. Di sesi ketiga kita akan bersama Kit Ong dari Singapura untuk membahas interiority. Di sesi keempat ya, kita juga akan bersama Albert Pramono untuk membahas future fabrication. Di sesi keenam ada bambu. Di sesi kelima ada bambu bersama Elora Hardi dari itu. Di sesi keenam ada bambu juga, namun ini dari Thailand bersama Markus Philip, dan yang terakhir nanti akan ditutup oleh Pak Paulus. Sebelumnya kita juga akan kenalkan dulu apa itu Omah Library ya. Jadi Omah Library ini adalah dengan sebuah filosofi rumah bagi para ras spirit untuk menjadi wadah yang mempermudah akses terhadap literasi arsitektur serta menjadi titik temu antara mahasiswa akademis dan praktisi. Di sini kami juga melakukan tulisan dan editorial buku dengan semangat untuk membagikan ilmu yang kita pelajari juga. Dan melalui literasi kami mencoba untuk memulai diskusi dan yang menjawab berbagai tantangan yang ada di dalam arsitektur. Dari pembahasan teori, sejarah, dan metode investigasi juga pengarsipan serta penelusuran karya arsitektur. Beberapa rangkaian kuliah kami telah kami edit ya, dan kami upload di dalam website. Teman-teman bisa simak di memahamiarsitektur.wordpress.com. Di situ kami juga sedang memproses untuk mengupload kuliah-kuliah yang lain. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di rangkaian ini kita akan memulai sesi perdana ya dengan Pak Singgi Kartono. Juga jika teman-teman berminat, kita juga akan telah mengadakan ya sesi darah muda untuk membahas berbagai perspektif dari arsitek muda yang sangat berbakat. Desainer-desainer muda yang punya pengalaman dan cukup banyak dinamika hidup yang mereka lalui hingga saat ini. Di sesi pertama kemarin sudah terlewati Akbar Hantar ya, yang sudah terlaksana pada 3 September lalu, dan ada 4 sesi lain yang juga teman-teman bisa ikuti jika berminat. Ya, mungkin langsung saja ya, kita akan memulai satu sesi dengan Pak Singgi yang akan dimoderatori oleh Kak Ririk Syarif. Halo Pak Singgi, selamat malam. Sehat ya? Baru ketemu Pak, sehat semuanya Pak. Sehat, semoga semua sehat. Baik, saya ini akan bertanya Pak Singgi dan dan mungkin akan membacakan sedikit sinopsis yang kami buat ya Pak, untuk kaitannya ke ya kali ini gitu ya. Di sini ditulis gitu ya, terinspirasi oleh ramalan Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock. Pak Singgi memutuskan pulang kampung 2 tahun setelah menamatkan kuliah di desain produk ITB. Mimpi tinggal di desa dan berkarya di desa namun terkoneksi secara internasional sungguh memikat gitu ya. Dengan upaya yang keras dan tidak pantang menyerah, akhirnya Singgi mampu membuktikan bahwa ramalan tersebut benar.
sekaligus membuktikan potensi desa yang luar biasa. Produk-produk kayu dengan brand Magno bukan saja tersebar luas secara internasional, namun juga mendapat banyak penghargaan desain internasional prestisius dan publikasi yang sangat luas. Pas ini terkenal dengan produk yang bernama Magno dan juga produk yang bernama Spedagi. Banyak dibahas oleh media yang beliau seperti berkarya dari desa untuk desa dan oleh desa, dan beliau juga mengembangkan ekosistem yang ada. Bukan satu langkah yang ramai ya apabila seseorang mungkin kembali ke satu jalan yang cukup sepi di desa untuk menikmati ekosistem yang ada di desa dan desa dari begitu banyak rajutan layers pengrajin, material lokal gitu ya. Dan ada sintesa juga dengan material industrial yang tidak mudah gitu. Dan kemudian dibagi dalam sebuah prototyping dengan uji coba yang luar biasa banyaknya. Dan pada akhirnya membuahkan sebuah produk yang fungsional gitu ya. Dan pada akhirnya beliau membuat seperti gerakan revitalisasi desa gitu. Nah, ilmu desain bagi Pak Singgih itu bukan semata untuk menciptakan produk gitu, tapi lebih penting untuk menggunakannya sebagai upaya memperbaiki kehidupan dan menjadi. Tahun 2020, Pak Singgih melahirkan Serial Material, sebuah pemikiran makro tentang bagaimana keberlanjutan dengan kehidupan secara global bisa diwujudkan. Saya sempat mendengar beberapa kuliah Pak Murakabi, beberapa bagaimana beliau berusaha untuk berbagi untuk semua melalui ekosistem desa. Hari ini mungkin kita ajak beliau untuk menghadiri kuliah di Omah Library, yang sebenarnya kita ranahnya arsitektur Pak Singgih. Tetapi kami percaya bahwa arsitektur itu memiliki akar dengan begitu banyak konteks. Kita sendiri juga perlu untuk bisa lebih peka terjadi di desa juga gitu ya. Konteks seperti lingkungan, pandemi, ketersediaan material, budaya, dan industri yang bertukaran itu lekat dengan hal yang terjadi di sekitar kita gitu di Indonesia pada umumnya. Nah, menurut saya hal ini kuliah ini akan menjadi penting untuk melakukan lompatan kreativitas. Pada akhirnya metode desain yang berbasis pada konteks itu bisa kita mendapatkan inspirasi dari rajutan dari desa, kota, dan lompatan dari keduanya. Nah, saya pikir dari situ kami percaya bahwa metode desain terdiri dari prosedur protokol yang walaupun tidak langsung, yang juga ada iterasi di situ, ada visi misi, proyek, posisi isu global regional. Nah, saya pikir ini isu yang kita akan dengar dari Pak Singgih akan memperkaya wawasan kita, terutama di ranah arsitektural dan juga ranah arsitektur terkait dengan disiplin lain seperti product design. Saya pikir itu aja Pak Singgih, prolog dari Pak Singgih. Pak Singgih sendiri kita sedikit banyak sudah tahu dari karya-karyanya bahwa beliau seorang pemerhati yang menjalani kehidupannya ya apa adanya di desa, dan terlihat dari update-update-nya seringkali di postingan media sosial yang beliau berusaha mengajak untuk lebih sensitif dengan kehidupan pedesaan gitu ya. Pada akhirnya kami melihat bahwa figur Pak Singgih akan memberikan sebuah sebuah inspirasi gitu ya untuk kita mendapatkan sebuah jalannya. Nah, saya pikir itu sih untuk lebih ini, dan kemudian kita bisa mendapatkan sebuah kerendahan hati untuk bisa saling melompat diri melalui kreativitas yang ada di konteks masing-masing. Terima kasih Pak Singgih, itu aja dari saya mungkin. Terima kasih untuk mau berbagi di Omah ya Pak Singgih. Di sela-sela kesibukannya lu. Gitu Pak Singgih. Ya, terima kasih sekali. Senang bisa bergabung di webinar ini. Monggo silakan Pak Singgih ya. Relax saja. Terima kasih. Ya, selamat malam semua. Selamat malam juga yang sudah kenal dan kenal dekat dengan saya. Semoga tidak bosan dengan presentasi ini, karena seperti biasa saya akan sharing pengalaman aja seperti itu. Jadi kalau bicara tentang kontekstualitas saya sebenarnya ya karena saya sebenarnya orang desa, jadi saya mencoba mengkontekskan diri dengan kedesaan saya. Memang tidak semua orang juga yang berasal dari desa atau daerah itu kemudian mengambil keputusan yang sama ya. Tapi saya sebenarnya
kemudian memutuskan pulang ke desa itu karena saya sebenarnya tidak suka dengan suasana kota yang padat, yang riuh, yang sibuk. Saya lebih menyukai situasi yang lebih tenang, suatu yang lebih pelan, suatu yang lebih tenang lah, seperti itulah. Dan saya mendapatkan itu di desa. Kemudian di sisi lain, konteks lain adalah ketika saya melihat juga bahwa desa-desa ini ternyata mengalami situasi yang kurang menguntungkan ya, karena orang-orang yang anak-anak muda yang belajar di perguruan tinggi atau yang atau orang yang berpendidikan dan berkeahlian itu justru kemudian pindah tinggal ke kota. Saya juga merasakan ketika waktu kecil dan betapa orang-orang desa itu ketika dia pindah ke kota, bahkan ke kota kabupaten itu sudah seperti sebuah naik kelas itu, seperti itu. Jadi kondisi-kondisi seperti itulah yang membuat, salah satunya yang membuat kondisi desa itu kemudian tertinggal. Saya coba berpikir dan memutuskan untuk kembali tinggal itu ya karena saya merasa juga bahwa saya harus melakukan apa yang saya harus lakukan atau yang seharusnya saya lakukan sebagai orang desa yang mendapat kesempatan belajar di perguruan tinggi dan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan untuk membaca beberapa buku yang menarik ya. Salah satunya Alvin Toffler yang meramalkan tentang masa depan yang waktu itu sungguh sesuai dengan apa yang saya impikan tentang tinggal di tempat yang tenang, tempat yang lebih dekat dengan alam, namun bisa terhubung secara internasional. Ya, saya akan mulai dengan sebuah eksperimen ya. Jadi apa yang saya lakukan di desa ini sampai sekarang pun sebenarnya saya masih mengkategorikan sebagai sebuah aktivitas eksperimental terkait dengan desa, terkait dengan desain, terkait dengan banyak hal lain yang menjadi pertanyaan-pertanyaan saya dalam saya menjalani hidup dan menjalani profesi sebagai desainer. Dan saya semakin lama semakin menemukan bahwa desain itu sebenarnya salah satu ilmu dasar ya. Desain atau kalau di sisi ekstrim salah satunya adalah rekayasa, kemudian di sisi yang lain adalah seni, itu sebenarnya salah satu ilmu dasar. Jadi saya menemukan bahwa desain itu sebenarnya ada di mana-mana, termasuk dalam sastra, termasuk dalam ilmu kuliner, termasuk dalam arsitektur sendiri dan desain sendiri, termasuk dalam seni pertunjukan. Semua itu sebenarnya pada dasarnya menerapkan ilmu desain. Dan di dalamnya ada ilmu-ilmu desain. Saya akan coba menjelaskan melalui melalui proyek-proyek yang saya lakukan. Magno ini salah satu eksperimen pertama saya ketika saya pulang kampung. Magno ini sebenarnya sebuah waktu awal memulai Magno ini sebenarnya ya belum jelas betul gitu tentang apa yang saya harus lakukan, hal-hal yang kemudian menjadi hambatan dan tantangan ke depan. Kebetulan saya adalah orang yang tipenya doer. Jadi saya bukan tipe planner. Saya memiliki satu visi yang jauh ke depan, tapi kadang saya cuma bisa mengetahui beberapa langkah. Dan saya menemukannya dengan melakukan sesuatu. Dan dari eksperimen Magno ini sebenarnya banyak hal yang menarik yang saya temukan. Dan di hampir semua proyek yang saya lakukan, saya menemukan selain karya desain itu sendiri juga nilai-nilai yang sifatnya, ya saya kira nilai-nilai yang sifatnya filosofis ya, yang lebih general, yang lebih dasar, yang kita bisa terapkan di berbagai
bidang, bukan hanya di desain produk ya, tapi ke desain-desain lain, bahkan ke kehidupan yang lebih universal. Proyek Magno ini sebenarnya dimulai dari sebuah proyek tugas akhir saya di waktu kuliah, yaitu pengembangan radio dengan memadukan teknologi kerajinan dan material alam serta budaya, latar belakang budaya Indonesia. Saya melihat satu kesempatan ketika teknologi itu menjadi maju, terutama teknologi elektronik, peluang untuk menerapkan material non-konvensional untuk casing sebuah produk itu menjadi lebih terbuka. Yang saya maksud dengan material konvensional adalah material plastik dan material metal yang biasa dipakai untuk produk elektronik. Jadi dengan komponen elektronik yang semakin kompak itu, saya melihat terdapat peluang yang cukup lebar untuk menerapkan material kayu atau material alam lain. Dalam tugas akhir saya melakukan eksperimen menggunakan keramik, menggunakan tekstil, menggunakan kayu sendiri. Dan ternyata banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa lakukan. Nah, yang saya kemudian aplikasikan ke dalam kegiatan produksi, saya tidak bisa mengaplikasikan semua atau mewujudkan semua. Saya memilih kayu karena kebetulan saya sendiri dari sejak kecil sangat akrab dengan material ini. Magno sebenarnya dari sisi desain sebenarnya sebuah kritik tentang over consumerism. Jadi kenapa desain Magno itu simple? Itu sebenarnya salah satu cara yang waktu itu bagaimana saya merespon over consumerism dengan dalam bidang desain itu ada kategori produk yang masuk ke dalam kelompok timeless. Jadi saya coba pelajari produk-produk yang masuk kategori timeless dan mencoba merumuskan resep ya. Saya menemukan beberapa poin ya. Yang pertama adalah produk itu ternyata kalau kita ingin bikin produk timeless itu salah satunya adalah produk itu desainnya basic dan simple. Kemudian yang kedua adalah functional. Kemudian yang ketiga ini juga sangat penting saya lihat punya proporsi yang bagus. Kemudian yang kelima adalah memiliki detail yang bagus. Saya melihat over consumerism itu terkait juga dengan masalah munculnya jarak yang melebar antara produk dengan usernya. Jadi ketika saya memilih kayu, ini juga sebuah cara bagi saya untuk mendekatkan user dengan produknya. Karena kayu itu memiliki karakter-karakter yang berbeda dengan material plastik atau material metal terhadap user. Kayu itu seperti kalau kita persepsi kita terhadap misalnya furniture yang terbuat dari kayu itu berbeda dengan furniture yang terbuat dari plastik atau yang lain. Kita punya perasaan lebih dekat dengan material tersebut karena material tersebut memang punya ekspresi yang dekat dan hangat dengan kita, seperti itu. Kemudian ketika saya menggunakan material kayu pada saat itu sebenarnya ada muncul isu-isu tentang eco-labeling ya. Dan ini juga menjadi sebuah tantangan bagi saya karena sertifikasi waktu itu sangat mahal. Jadi salah satu hal yang kemudian saya coba carikan solusi adalah mencoba memahami sebenarnya di balik itu apa sih. Ternyata adalah bagaimana kita menjaga kelestarian dari material yang kita gunakan. Dan sebenarnya apa sih prinsip dari kelestarian terkait dengan material yang kita gunakan adalah jika kita mampu hidup atau menghidupi kita dengan menggunakan material yang lebih sedikit daripada kemampuan material itu untuk meregenerasi. Di sini saya punya dua prinsip, yaitu less wood, more works, dan yang kedua adalah cut less, plant more. Less wood, more works ini sebenarnya
lahir dari produk high craft yang saya kembangkan dan saya produksi di desa saya. Kemudian Cutlass Plant More itu setelah saya cermati ternyata membuat pembibitan dan mendistribusikan ke masyarakat itu jauh lebih murah daripada melakukan upaya untuk mendapatkan sertifikasi eco-labeling. Saya belajar banyak dari material kayu yang memang sudah saya akrabi sejak lama dan lebih intensif lagi ketika mengembangkan produk Magno. Suatu saat saya agak lupa tahun berapa, saya diminta untuk membuat semacam manifesto dari sebuah majalah di Inggris, dan pada saat itu saya mulai berpikir menyusun kira-kira apa sih yang saya pikirkan selama ini, kemudian apa yang saya bisa sampaikan dari aktivitas yang saya lakukan. Saya menemukan 3 hal penting yang ada di kayu, yaitu satu adalah kayu itu bicara tentang hidup dan kehidupan, kemudian yang kedua adalah tentang keseimbangan, dan ketiga tentang batas. Hidup dan kehidupan karena kayu itu menjadi material melalui proses tumbuh. Kemudian yang kedua, kayu itu memiliki karakter seimbang. Ini saya pikir semua orang bisa merasakan. Jadi saya tidak pernah menjelaskan kenapa material kayu itu punya karakter seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah limit atau batas. Kayu itu bisa hancur dan kembali terurai menjadi unsur-unsur menyatu kembali dengan alam. Karakter yang ketiga ini sangat menarik karena karakter tersebutlah yang kemudian membuat material kayu ini menjadi sempurna. Kemudian ketika ngomong tentang sustainability ini saya melihat bahwa ancaman terhadap kelestarian atau keberlanjutan itu sebenarnya justru muncul karena adanya manusia atau hadirnya manusia di bumi. Saya melihat kalau bumi ini nggak ada manusia, sebenarnya bumi ini akan lestari. Jadi manusia itu menjadi sosok sentral bagaimana terkait dengan upaya-upaya kelestarian dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Ya, yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk selalu untuk meredefine diri kita sendiri dengan 3 hal yang saya dapatkan dari kayu. Kita selalu ingat tentang kehidupan, selalu ingat tentang pentingnya keseimbangan, dan selalu ingat tentang batas. Kerusakan alam muncul karena manusia itu hidup saling bersaing. Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya adalah saling berkolaborasi. Kemudian hal yang sederhana yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita selalu melakukan hal yang positif, memberikan hal yang positif ke alam, dan alam akan memberikan hal yang sama ke dalam kehidupan kita. Di bagian teks ini saya menuliskan bahwa to be a designer is to have amazing knowledge, but it is dangerous as well. Jadi ini sebenarnya desainer ini bisa diganti apa saja. Setiap profesi itu punya dua sisi yang berguna dan sisi berbahaya. But it is dangerous as well. Ya. Use only 10% of this knowledge to design product and the other 90% to improve nature. Jadi saya selama ini hanya menggunakan kira-kira 10% lah dari ilmu desain itu untuk membuat produk, dan 90% yang lain itu saya sebenarnya menerapkan ilmu desain untuk hal-hal yang lain yang bertujuan untuk membuat kehidupan lebih baik. Proyek Magno ini mendapat banyak penghargaan internasional, dan ini jauh dari yang saya impikan sebenarnya, jauh lebih tinggi dari apa yang saya impikan. Penghargaan-penghargaan itu cukup monumental, salah satunya adalah dari Design Museum di London tahun 2009, kemudian Design for Asia Award tahun 2008. Menarik Design for Asia Award itu karena Magno berkompetisi dengan iPhone 3G, dan keduanya dimenangkan karena keduanya berbeda. Tapi keberhasilan Magno ini menyisakan sebuah pertanyaan besar dan kegelisahan besar bagi saya, karena saya pulang kampung sebenarnya bukan semata-mata untuk membuat produk, membuat perusahaan, menyediakan lapangan kerja bagi sekian
warga lokal, tapi sebenarnya saya sangat gemes dengan komunitas desa. Saya melihat desa ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Desa adalah sebuah komunitas dengan desain yang luar biasa, tapi mengalami degradasi yang sangat serius. Sehingga saya terus berusaha mencari kira-kira caranya gimana ya, seperti itu. Kemudian Laera Sepedagi. Sepedagi ini sebenarnya brand yang saya buat dengan lebih simpel. Kalau Magno itu sebenarnya mikirnya agak rumit, diskusi dengan banyak orang, termasuk almarhum siapa Trin? Diskusi Magno itu. Almarhum siapa? Bukan. Ya, saya teruskan ya. Sepedagi ini berasal dari kata sepeda pagi, yaitu saat aktivitas bersepeda pagi, karena saya sebenarnya kolesterol tinggi. Jadi waktu itu berpikir gimana caranya menurunkan kolesterol tinggi, dan sama sekali tidak berpikir akan membuat sepeda bambu. Tapi aktivitas ini kemudian ternyata membuka wawasan saya tentang apa yang ada di dekat saya, yaitu bambu yang demikian melimpah. Saya begitu tertampar ketika saya mulai tertarik dengan sepeda, dan kemudian saya browsing di internet dan menemukan banyak desainer atau maker di negara Eropa dan Amerika yang mereka sebenarnya tidak punya bambu, tapi mereka telah mengembangkan sepeda bambu dengan desain dan kualitas yang sangat bagus. Dan sepeda bambu itu dibuat handmade, ya. Bidang yang menjadi kegiatan saya sehari-hari. Akhirnya saya putuskan untuk membuat sepeda sendiri dengan meniru dari apa yang sebenarnya saya lihat di internet, ya. Saya sebenarnya yang saya lakukan pertama kali adalah untuk memastikan bahwa bambu itu sebenarnya kuat untuk digunakan sebagai rangka sepeda, dan ternyata kuat, ya. Berbagai eksperimen saya lakukan. Saya sebenarnya tidak punya pengetahuan yang memadai di membuat sepeda itu. Pernah membuat desain sepeda pada saat kuliah di desain produk, tapi lebih ke sepeda listrik, ya, seperti itu. Jadi sudah sangat lama saya tidak mendalami pengetahuan tentang persepedaan, dan saya harus memulai dari nol. Saya belajar dari teman-teman. Ada teman yang datang kemudian menjelaskan saya tentang sepeda, tentang geometri sepeda dan yang lain-lain. Karena saya sendiri punya saya sendiri desainer yang sebenarnya juga bisa nukang. Jadi ketika saya membuat eksperimen dengan produk-produk bambu, sistem sambungan dan yang lain-lain itu, ya saya dibantu oleh para perajin saya, tapi saya juga mengerjakan sendiri. Di gambar ini beberapa eksperimen yang saya lakukan dengan material bambu bulat, utuh, yang berukuran kecil, dan mulai beberapa yang dibuat dengan bambu laminasi. Dan yang menarik sebenarnya adalah ketika kita membuat sebuah produk, sebenarnya ada banyak hambatan-hambatan yang kita temui, dan hambatan-hambatan itu justru sebenarnya membantu kita untuk menemukan satu solusi-solusi yang otentik, ya. Jadi problem ketika mengembangkan sepeda bambu adalah bukan hanya bambunya, tapi yang salah satu yang krusial adalah sambungan dari bambu tersebut. Selama ini eksperimen yang saya lakukan, saya menggunakan berbagai macam serat, tapi salah satu serat yang sebenarnya terbaik tidak bisa saya dapatkan di Indonesia, yaitu serat dari tanaman ganja yang di Indonesia dilarang. Berbagai eksperimen itu kesimpulan saya menunjukkan bahwa saya tidak bisa menggunakan sistem sambungan tersebut, dan akhirnya kemudian saya mencoba mencari solusi dengan membuat sambungan yang dari besi seperti ini. Teknologi dengan sambungan dari besi ini sebenarnya kami juga tidak memiliki, ya.
sehingga saya harus mencari sumber lokal, yaitu tukang-tukang las di sekitar sini yang kemudian saya ajari untuk bisa membuat sambungan yang memiliki ukuran standar dan kualitas yang standar ya. Kemudian yang menarik adalah ketika menggunakan bambu bulat yang berukuran kecil dengan sambungan serat itu kita tidak bisa mendapatkan ukuran yang standar. Jadi semua frame itu harus dibuat satu persatu. Nah, ketika kemudian saya memikirkan dengan sambungan dari metal, ini batang-batang bambu bisa dibuat dengan standar, dan saya menemukan inspirasi dari bambu, dari usuk bambu yang biasanya dirangkap oleh masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal ini mereka sebenarnya memiliki kearifan, kecerdasan lokal ketika mereka mengatasi bambu yang memiliki ketebalan yang berbeda di bawah dan di bagian atas. Perangkapan ini tujuannya untuk membuat bambu itu lebih kuat dan juga mengatasi tebal tipis dari karakter bambu itu sendiri. Akhirnya saya memilih material bambu betung, dan kemudian dari sinilah sebenarnya kenapa frame sepeda bambu sepedagi itu memiliki penampang yang oval seperti ini. Dan ini kemudian menjadi desain sepeda bambu pertama di dunia yang menggunakan konstruksi bilah tangkup. Jadi semua ini sebenarnya berangkat dari keterbatasan-keterbatasan dan ketersediaan teknologi yang sebenarnya ada di sekitar kami. Lokalitas akan melahirkan originalitas. Jadi lokalitas itu sering sekali dilihat sebagai keterbatasan dan hambatan, tapi kalau kita mengeksplorasi dengan sangat dengan serius dan dengan mendalam, dan tentu saja memasukkan unsur kreativitas dan berbagai macam eksperimentasi yang kita terus lakukan, kita akan menghasilkan produk yang berkualitas bagus. Jadi ketika saya terinspirasi dari produk-produk yang sudah ada seperti sepeda bambu karya Greg Calvi dari California ini, saya bertekad untuk harus juga bisa membuat sepeda bambu yang sebagus yang mereka buat, tapi berbeda dengan pendekatan yang berbeda, dengan desain yang berbeda. Dan itu saya temukan ketika saya kemudian berangkat dari ketersediaan material, ketersediaan teknologi yang ada di sini. Sepeda bambu sepedagi yang di sebelah kanan ini sebenarnya dikerjakan dengan teknologi yang bisa dikatakan teknologi bengkel mobil di pinggir jalan, terutama dalam pembuatan join seperti ini. Ini bisa dilakukan atau bisa mencapai kualitas seperti ini karena saya mendorong para perajin untuk bisa mencapai standar kualitas pengerjaan yang seperti ini. Karakter pekerjaan craft sebenarnya memungkinkan untuk mencapai kondisi-kondisi seperti ini. Sama sebenarnya seperti yang dilakukan di Amerika, bahwa semua ini dikerjakan dengan tangan, dikerjakan dengan kecermatan, dikerjakan dengan kehati-hatian. Material dan situasinya dan teknologi yang berbeda yang kemudian menghasilkan produk yang berbeda. Sepedagi bambu baik sudah banyak dipakai di Indonesia, dan juga sempat dikirim di beberapa negara, dan sekarang komunitas pengguna sepeda bambu sepedagi ini sudah lumayan banyak, bisa dilihat di beberapa tayangan di media sosial. Tahun 2018, 10 tahun dari saat Magno mendapat Good Design Award di Jepang, tahun 2008, Sepedagi mendapat Good Design Award di penghargaan yang sama. Kali ini Sepedagi mendapat Gold Award. Gold Award itu masuk kategori The Best 20, dan yang menarik di antara The Best 20 itu tidak ada produsen sepeda. Padahal saya melihat sendiri partisipan dari event ini banyak dari negara-negara Cina, Taiwan, negara sepeda, ya, dan Jepang sendiri yang banyak sebenarnya memasukkan sepeda untuk masuk ke kompetisi ini. Kemudian apa yang kira-kira membuat sepeda bambu sepedagi ini
terpilih untuk mendapat penghargaan yang cukup prestisius ini karena sepeda bambu sepedagi ini sebenarnya bukan hanya sepeda, tapi dia juga menjadi sebuah ikon, sebuah trigger, sebuah duta dari sebuah social movement dengan nama yang sama. Awalnya sebenarnya saya melihat fenomena ketika sepeda bambu ini saya buat, banyak orang-orang datang berkunjung ke tempat kami dan mereka tertarik untuk mencoba sepeda bambu. Ini memberikan inspirasi bagi saya tentang sebuah solusi salah satu permasalahan serius di desa, yaitu terjadinya brain drain dari desa ke kota yang membuat desa kehilangan para pemikirnya. Nah, saya melihat datangnya orang-orang dari luar ini menjadi sebuah peluang bagi sepedagi, bagi desa untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berpendidikan dan berkeahlian untuk bersama masyarakat desa mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Sepedagi Movement dalam setiap kegiatannya memang kemudian hampir selalu melibatkan anak-anak muda dari luar yang kemudian bersama-sama dengan masyarakat lokal membuat proyek-proyek di desa. Dan yang menarik adalah datangnya teman-teman dari luar itu memberikan juga sebuah kondisi talenta-talenta lokal itu kemudian muncul karena mereka seperti mendapatkan partner atau teman untuk berkarya, peneguhan, apresiasi, ya. Sehingga kemudian mereka bisa berkembang. Di foto ini salah satunya yang saya tunjukkan adalah Mas Yudi. Mas Yudi ini adalah anak lokal adik kelas saya waktu sekolah dasar yang sebenarnya anak ini sangat berbakat, ya. Di kegiatan sepedagi Mas Yudi ini adalah kurator pasar Papringan yang dengan segala bakat dan ketelatenannya dia bisa mengajak orang-orang di desa itu bisa menyajikan makanan-makanan dengan standar kualitas yang baik. Sepedagi Movement memiliki visi yang sebenarnya sangat besar, ya. Saya pikir mungkin saya merumuskan ini terlalu besar, ya, tapi saya pikir ya saya menginginkan seperti itu. Visinya adalah terwujudnya distribusi populasi manusia yang berimbang antara desa dan kota, di mana desa-desa maju sejahtera, mandiri, lestari menjadi fondasi keberlanjutan kehidupan global. Kemudian yang kedua, misi dari Sepedagi adalah satu, memprakarsai program-program kreatif inspiratif untuk mengajak anak-anak muda memilih desa sebagai tempat tinggal dan tempat berkarya kini dan ke depan. Magno dan Sepedagi Bambu Baik ini sebenarnya juga salah dua, ya, proyek kreatif inspiratif yang saya tujukan sebenarnya juga untuk menginspirasi teman-teman untuk berkarya di desa. Kemudian yang kedua, mengarahkan sumber daya eksternal ke desa untuk membantu masyarakat desa dan pemangku kepentingan lain bersama-sama memecahkan permasalahan dan mengembangkan potensi desa. Kemudian keempat, bersama pihak terkait mewujudkan model-model desa maju, sejahtera, mandiri, lestari sebagai laboratorium hidup pengembangan dan pelestarian desa. Kemudian yang keempat, mewujudkan pendidikan kontekstual sebagai jantung komunitas desa. 3 nilai utama yang ada di Sepedagi Movement adalah mandiri, kreatif, lestari. Beberapa misi ini sudah terrealisir, yang ketiga dan keempat sekarang dalam proses. Kemudian kami menyadari bahwa permasalahan desa itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi terjadi di mana-mana di seluruh dunia, dan saya melihat bahwa gerakan revitalisasi desa itu bukan hanya penting untuk Indonesia, tapi penting untuk kehidupan global. Oleh karena itu, kami kemudian mencetuskan kegiatan International Conference on Village Revitalization yang sudah berlangsung 3 kali, pertama di Indonesia, kedua di Jepang, dan ketiga di Indonesia. Keempat harusnya 2020 di Belanda, tapi kemudian digeser
bulan September ini, akhir September ini secara online, terpaksa dilakukan secara online. Kami berharap nanti di kesempatan ke depan kita bisa melakukan secara luring. Saya akan bercerita sedikit tentang proyek Pasar Papringan karena proyek ini banyak sekali dibicarakan dan dikenal, dan yang menarik dari proyek Pasar Papringan ini adalah proyek Pasar Papringan ini dilakukan dengan kolaborasi antara anak-anak muda lokal dan anak-anak muda dari luar ya. Project manager dari Pasar Papringan ini adalah Francisca Kalista. Dia adik kelas saya di ITB, S2 di Chiba University, kemudian dia sendiri tidak berasal dari Jawa Tengah, dia berasal dari Jawa Barat, dan dia bersama-sama masyarakat desa dan anak-anak muda di lokal, kemudian menginisiasi proyek Pasar Papringan. Proyek Pasar Papringan ini sebenarnya satu contoh tentang bagaimana gerakan revitalisasi desa dengan pendekatan kreatif. Papringan ini dari kata pring yang artinya bambu. Sekarang ini dan mengalami degradasi yang cukup serius karena banyak yang kemudian tidak terurus, digusur, bahkan menjadi tempat sampah masyarakat seperti ini. Saya melihat bahwa faktor yang mendorong terjadinya seperti ini adalah dua, yaitu faktor kebosanan dan inferioritas. Ya, aktivitas yang kami lakukan tentu saja melakukan pemetaan sosial, melakukan pemetaan potensi desa dan segala macam, juga melakukan pemetaan dari lokasi papringan itu sendiri. Nah, yang menarik dari proyek-proyek ini adalah bahwa proyek-proyek yang dilakukan oleh lembaga yang independen seperti kami, Sepedagi Movement, ini kami selalu memberikan ruang yang cukup banyak untuk ideasi dan eksperimentasi. Pasar Papringan yang sekarang ini berlokasi di Ngadiprono sebenarnya adalah pasar papringan kedua setelah pasar papringan yang pertama terpaksa ditutup karena terdapat permasalahan yang tidak bisa kami selesaikan. Jadi ruang-ruang ideasi dan solusi, ruang ideasi dan eksperimentasi itu menjadi penting untuk membuat sebuah proyek itu bisa berlangsung, karena ada ruang untuk melakukan koreksi, ada ruang untuk belajar, ada ruang untuk penyempurnaan, seperti itu. Kemudian kegiatan ini untuk menjadi berhasil juga dia harus menerapkan prinsip-prinsip partisipatoris, kolaboratif, kreatif. Tiga hal ini yang harus mewarnai semua proses aktivitas pengembangan proyek seperti ini. Papringan yang tadinya sempat menjadi tempat sampah bersama ternyata bisa memberikan, ketika kemudian diolah dengan kreativitas, kita bisa merubah tempat itu dengan tetap menjaga kualitas, tetap menjaga rumpun-rumpun bambu, bahkan rumpun bambu itu menjadi lebih subur dan lebih terpelihara. Tapi di sisi lain dia memberikan manfaat sebagai tempat bagi masyarakat untuk bisa menjual kekayaan desa berupa kuliner, berupa hasil pertanian, craft, dan juga atraksi budaya lokal. Ya. Yang menarik adalah ketika kemudian ini berubah seperti ini, masyarakat desa menerima apresiasi yang secara langsung dari masyarakat yang menjadi idola mereka. Nah, apresiasi yang seperti ini kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan diri di masyarakat lokal. Papringan ini bukan hanya menjadi tempat yang bisa digunakan untuk pagelaran acara pasar papringan, tapi juga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain, dan ini berubah menjadi sebuah ruang publik yang menarik ya. Pernah digunakan untuk acara pernikahan dan beberapa kali digunakan untuk acara-acara seminar yang sangat menarik karena tempatnya nyaman dan menyenangkan, dan kemudian kita bisa juga melibatkan masyarakat setempat untuk bisa terlibat di dalam isu-isu yang menarik. Sekarang ini Sepedagi Movement sedang membangun satu fasilitas, yaitu Pusat Gerakan Kreatif Desa, atau dalam bahasa Inggris kita menyebut Village Creative Movement Center.
sedang dalam proses pembangunan, semoga bisa selesai tahun ini. Lembaga ini sebenarnya menjadi tempat untuk menghasilkan gerakan-gerakan inspiratif dan yang kami tujukan juga untuk membangun desa-desa model. Pusat Gerakan Kreatif ini sebuah lembaga riset, pengembangan, dan edukasi tentang desa. Kami berharap lembaga ini menjadi partner pemerintah dan masyarakat untuk bisa mempercepat proses pembangunan dengan arah yang benar, sehingga kesejahteraan masyarakat itu menjadi semakin cepat teraih. Kemudian yang terakhir, saya akan bercerita singkat tentang Sairal Spiriterial. Sairal Spiriterial ini sebenarnya rangkuman dari berbagai macam pengalaman dan eksperimentasi yang saya lakukan di desa. Dengan membuat karya, membuat proyek-proyek terkait dengan pengembangan komunitas dan yang lain. Sairal berasal dari kata city dan rural, spiriterial dari kata spiritual dan material. The future is just a new form of the past. Triggernya sebenarnya dari konsep yang dibuat oleh Ezio Mancini, seorang desainer for social innovation dari Italia. Dia membuat konsep namanya SLOC, singkatan dari Small, Local, Open, dan Connected. Tinggal di komunitas kecil, hidup dari sumber-sumber lokal, dalam komunitas yang terbuka dan terhubung. Ini saya melihat ini mirip sekali dengan konsep tentang desa masa depan. Kemudian saya mencoba meletakkan ini dalam babakan peradaban sejarah manusia, dan saya menemukan bahwa small, local, open, dan connected ini lebih cocok ada di era post industri, karena di industri dia berubah menjadi big global, open, dan connected. Ketika kita tarik ke era pre-industri, dia berubah menjadi small, local, close, dan isolated. Jadi open dan connected itu sebenarnya lahir karena kemajuan teknologi akibat industrialisasi. Kemudian small dan lokal ini kembali muncul ke sini karena big dan global itu memberikan dampak-dampak yang negatif terhadap alam dan kehidupan manusia. Perubahan peradaban ini sebenarnya tidak hanya berjalan linear, tapi dia juga sebenarnya perubahan vertikal, spiritual, dan material. Jadi dia sebenarnya tidak bergerak lurus ke depan, tapi juga menyimpang arah vertikal, spiritual, dan material. Era industri ini sebenarnya adalah ketika masyarakat Eropa yang bergerak, dalam sejarah kita ingat ada Renaissance Movement yang kemudian terus berkembang melahirkan revolusi industri, dan revolusi industri membentuk masyarakat industri yang pada akhirnya mereka kemudian terhempas di titik yang paling dasar, yaitu kutub materialisme. Keberlimpahan yang muncul di dalam era industri ini telah mengempaskan mereka di titik materialisme, dan kemudian mereka mulai juga merasakan banyak sekali dampak-dampak negatif dalam bentuk kerusakan alam maupun sisi kekosongan batin, ya. Dan kemudian mereka mencari arah baru yang diindikasikan dengan mulai munculnya green movement. Nah, sekarang secara global kita melihat PBB membuat sebuah program namanya SDGs. Kemudian kalau kita lihat negara yang sedang berkembang atau belum berkembang, mereka sebenarnya ada di titik tengah di sini. Tapi kemudian mereka mengikuti arah perubahan negara industri karena di titik tengah ini saya menyebutnya spiriterial. Ini sebenarnya pada kehidupan yang lampau terasa damai tapi juga monoton. Jadi ketika mereka melihat terpapar oleh era industri yang gemerlap, ini ada sebuah ketertarikan untuk mengikuti di sana. Negara kita sebenarnya juga masuk ke dalam berbelok arah menuju arah industri, dan ini sangat jelas sekali terlihat. Tapi dari peta ini saya melihat bahwa tidak ada keharusan bagi sebuah negara untuk menjadi negara industri. Yang harus dilakukan oleh sebuah negara atau bangsa adalah menjadi negara yang sejahtera manusia dan alamnya. Nah, spiriterial ini sebenarnya adalah era di mana kesejahteraan atau keseimbangan itu muncul dan terjadi. Jadi kalau kita lihat arah atau peta di sini sebenarnya
kehidupan di masa lampau itu mirip sekali dengan apa yang ada di masa depan yang sekarang dituju oleh masyarakat negara maju. Jadi skenario Cyril Spiriterial ini sebenarnya saya ajukan agar kita tidak perlu mengikuti pola industri, tapi kita langsung menuju era post-industri, ya, yang lebih mirip dengan masa lalu kita. Jadi kita belajar untuk melihat masa lalu kita sebagai masa depan. Di diagram ini kita juga melihat bahwa sebenarnya kita tidak sedang bergerak menuju era industri tahap lanjut, tapi kita sebenarnya ada di titik perubahan dari era industri ke post-industri. Kemudian kalau dilihat di sini ada banyak hal, indikasi-indikasi yang menarik. Jadi ada perubahan-perubahan nilai yang menarik dan berubah sangat banyak, yaitu misalnya dari rural di era pre-industri menjadi kota atau city di era industri, dan kemudian di era post-industri itu berubah menjadi Cyril. Kenapa tidak berubah ke rural? Karena memang kalau saya lihat indikasinya orang akan tetap menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ditemukan di era industri, tapi mereka pada sisi lain ingin hidup lestari atau alamnya terjaga lestari. Cyril ini sebenarnya sebuah fenomena tentang kehidupan yang seimbang yang secara lokasi bisa berada di desa dan bisa berada di kota. Fenomena Cyril yang ada di desa adalah ketika desa-desa mengadopsi teknologi-teknologi yang maju, tapi dia tetap menjaga nilai-nilai utama di desa yang memang tidak boleh tergeser. Kemudian fenomena Cyril yang ada di kota adalah ketika kota-kota mengambil inspirasi kehidupan desa untuk menambal sisi bolong dalam kehidupan mereka. Misalnya dengan kegiatan urban farming, atau sekarang ini banyak muncul aktivitas placemaking, sebenarnya sebuah tempat bagaimana masyarakat kota itu mengatasi masalah yang muncul karena mereka sibuk, waktunya terbatas, sehingga hubungan sosial menjadi sangat rendah. Kemudian yang menarik adalah hal-hal yang bertentangan itu kemudian terlihat berkawan, yaitu munculnya social enterprise. Kemudian saya tulis di sini community, yaitu perpaduan antara government dan community, di mana di negara-negara maju negara itu mulai bergerak hanya menjadi fasilitator dan regulator, dan masyarakat dengan akses teknologi maju mereka punya peluang untuk memberikan menentukan arah perkembangan kehidupan negara. Kemudian Hamzer ini dari kata human dan nature. Jadi kalau human center itu sebenarnya spirit di industri, dan ini sebenarnya yang menjadi problem dari kerusakan yang terjadi di alam. Seharusnya adalah bahwa manusia itu dan alam sama-sama dalam posisi yang setara, sebenarnya seperti itu. Kemudian yang menarik adalah compete ini berubah menjadi co-help. Co-help ini sebenarnya kata yang saya buat sendiri ketika saya tidak menemukan padanan yang pas untuk kata gotong royong. Jadi kompetisi yang menimbulkan dampak negatif ini kemudian diatasi dengan kolaborasi, tapi kolaborasi ini juga masih sesuatu yang menurut saya belum sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena di dalam kolaborasi itu masih ada unsur transaksional. Dan kehidupan yang transaksional inilah yang sebenarnya menjadi salah satu permasalahan, yang salah satu sumber permasalahan besar di kehidupan kita. Co-help atau gotong royong ini semangatnya adalah memberi. Jadi ini semangatnya itu betul-betul memang berubah seperti ini. Nah, yang lebih menarik adalah bahwa saya menemukan bahwa nilai-nilai di era post-industri ini sebenarnya adalah sangat sesuai dengan nilai-nilai di Pancasila. Kalau kita lihat nilai-nilai yang di era industri ini sangat bertentangan atau tidak sejalan dengan nilai-nilai di Pancasila itu sendiri. Ini yang menurut saya bisa menjelaskan ke kita kenapa kita merasa sangat sulit untuk menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari ketika kehidupan itu masih menerapkan konsep industri ya. Di era post-industri sebenarnya kita punya peluang untuk bisa membumikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang menarik dari fenomena Cyril Spiriterial ini ada dua indikasi. Ada dua hal yang sebenarnya
penting ya. Satu adalah kenyataan bahwa desa dan kota ini tidak balance. Jadi permasalahan yang muncul di dunia sekarang ini adalah sebenarnya adalah permasalahan ketidakseimbangan antara desa kota, antara negara maju dan negara tidak maju, antara pusat dan daerah. Di gambar ini, ketika permasalahan di Jakarta, kemacetan ini diselesaikan dengan membangun jalan layang, ini sebenarnya tidak akan pernah selesai. Karena apa? Karena sumber permasalahan itu sebenarnya ada di desa. Tapi kalau kita memberikan energi yang besar ke desa dan desa-desa itu menjadi makmur, kota-kota pun akan menjadi tempat yang nyaman dan tidak perlu membuang-buang dana yang besar untuk membangun sebuah solusi yang sebenarnya hanya mengobati gejala-gejala, tidak mengobati sumber permasalahannya. Kemudian yang kedua adalah yang menarik adalah lahirnya the purpose generation, yaitu anak-anak muda yang tidak mau sekedar sukses secara ekonomi, tapi mereka pengen bermakna. Banyak sekali ini anak-anak muda sekarang yang mereka membangun kegiatannya dengan basis social enterprise dan mereka tidak lagi menjadikan Jakarta atau kota-kota besar sebagai pusat kegiatan, tapi mereka mulai muncul banyak aktivis atau anak-anak muda yang berhasil yang mereka memiliki pijakan atau aktivitas kerja di daerah. Ketika kita menggarap desa dan berbasis desa dan Indonesia misalnya serius menggarap seperti ini, sebenarnya ini adalah sebuah peluang bagi negara kita untuk bisa ikut mewarnai dunia. Dan saya yakin sebenarnya kalau Indonesia serius dengan menggarap permasalahan yang dihadapi, desa-desa yang puluhan ribu desa yang mengalami degradasi, dan kita bisa merubah desa-desa kita menjadi desa-desa yang makmur dan sejahtera, Indonesia akan bisa menjadi sebuah contoh tentang sebuah negara yang kuat dan tangguh di masa depan. Terakhir, ini CSSLV. Di diagram itu di pojok ada singkatan CSSLV, yaitu Social, Spiritual, Sustainable Life Vision. Ada 5 hal penting yang kita perlu lakukan atau dunia ini perlu lakukan ketika kita ingin dunia ini lestari. Yang pertama adalah tumbuhnya kesadaran peran manusia, peran utama manusia, makhluk paling cerdas di bumi ini sebagai pemelihara dan penjaga alam. Industrialisasi menjadikan manusia penguasa alam. Jadi kalau kita tetap ada dalam posisi itu, ya cita-cita global kita itu tidak akan tercapai. Kemudian yang kedua adalah terjaganya populasi manusia dalam kapasitas daya dukung alam. Kemudian yang ketiga, terciptanya sistem ekonomi, politik, sosial, dan hukum baru yang mensejahterakan manusia dan alam sekaligus. Sistem kapitalis yang sekarang ini diterapkan di Indonesia itu dan di dunia ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum alam, di mana alam itu memiliki keterbatasan. Salah satu prinsip yang utama dalam kapitalisme adalah unlimited growth, dan itu sangat bertentangan dengan prinsip alam yang terbatas. Kemudian yang keempat adalah terjaganya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam koridor kesejahteraan alam dan manusia. Ini juga sesuatu yang penting, karena kita sekarang kehidupan sekarang itu ada teknologi-teknologi yang sangat canggih, yang sebenarnya memiliki manfaat yang luar biasa, tapi juga pada sisi lain memberikan memiliki bahaya yang sebenarnya juga sangat luar biasa. Dan yang mencemaskan bagi saya adalah manusia itu sering hanya bisa diingatkan melalui bencana. Jadi ini penting banget kesadaran tentang bagaimana menjaga teknologi dan ilmu pengetahuan itu dalam kesejahteraan, dalam koridor kesejahteraan manusia dan alam. Kemudian yang kelima, saya pikir ini hal yang paling penting adalah terciptanya hubungan internasional didasarkan pada prinsip kesetaraan, keberagaman, persaudaraan, dan kegotong royongan global. Jadi keberlanjutan kehidupan di bumi itu mustahil ketika kita masih di PBB, kita masih melihat ada 5 negara pemegang hak veto, dan ini sebenarnya lucu sekali karena PBB membuat program SDGs yang sebenarnya kalau kita ngomong keberlanjutan kehidupan global itu salah satu dasar penting adalah kesetaraan, keberagaman, persaudaraan, dan kegotong royongan global.
Saya kira itu saja ya. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Singgi atas pemaparannya yang luar biasa, Mas. Manifestnya ternyata sudah bergerak dari dulu presentasi kira-kira sekitar itu ya, Mas. Pak Singgi, kita masuk ke sesi diskusi ya. Ya, untuk menggawangi kegelisahan teman-teman semua gitu ya. Saya akan panggil beberapa orang gitu ya, mungkin akan menanyakan relevansinya dengan arsitektur gitu, karena menurut saya ada keterkaitan besar di situ. Ya, semoga bisa jawab ya. Baik Mas, mungkin pertanyaannya dari Mas atau Mbak Rosa ya, maaf ya, saya mungkin atau Mas Rosa ya, silakan Rosa, kita dengar ya. Selamat malam Pak Rosa. Silakan. Suara kayak masih di mute ya. Masih di mute Pak Rosa. Saya unmute ya. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ini baru memegang barang-barang ini. Wow. Ini kurang lebih 3 bulan yang lalu ada yang memberi ke saya. Waduh. Mino, Pak. Makanya sebenarnya ini siapa yang bikin? Siapa yang bikinnya? Ini alhamdulillah bisa ketemu owner dari Magnum, ya, Magnum. Dan ini kawan saya juga memberikan souvenir untuk kawan-kawan yang di Eropa dan Amerika. Barang ini dia membeli 5 kalau tidak salah tuh. Satu di antaranya diberikan kepada saya karena tahu saya tuh penggemar barang-barang antik yang begini. Tapi produk baru ya. Jadi barang antik tapi produk baru. Nah, ini yang sangat menarik. Ya. Yang kedua juga mengenai sepedagi. Saya juga seorang pemerhati bambu ya, Mas Inggi. Nah, bambu. Dan sudah dulu pernah mengadakan pertemuan mengenai bambu dengan motonya Bamboo is the material for the future. Waduh, kan gagah tuh ya. Ya, sebagai bahan baku masa depan. Di sisi arsitektural, jelas bambu ini sangat-sangat menguntungkan untuk tidak sekedar untuk sebagai rumah low cost housing ya, karena bambu itu bisa jadi mahal. Karena untuk membuat bahan dinding saja itu per meter perseginya bisa sampai 400.000 per meter persegi, bukan main itu. Ya. Dan buatan Singapura, itu dinding lantai. Bukan Singapura di mana pohon bambunya kalau bukan dari kita ya. Nah, jadi pertanyaan saya yang memang tuh pikirkan tuh bagaimana kita bisa membuat menjadi mass product. Dan dari saya tertarik bahwa eranya kita harus post industri ya. Tapi kalau memang ini banyak yang butuh, bagaimana kita memenuhi kebutuhan tersebut? Karena saya pernah juga di Bogor mengadakan studi mengenai bambu dengan Departemen Kehutanan. Ternyata kalau membuat sumpit saja, pabrik itu butuh 10.000 batang bambu per hari. Di mana kebunnya, Mas? Jadi semua kebun bambu di Bogor hanya habis dalam 4 bulan. Habis di Bogor semuanya. Nah, itu jadi antara raw materials itu yang akhirnya saya bilang ini budidaya bambu ternyata tidak pernah ada dan tidak pernah sukses di Indonesia. Dulu pernah di Goa pemerintah membuat pabrik kertas, gagal juga itu dari bahan bambu. Ya, jadi permasalahannya adalah bagaimana membuat mass product ini sehingga pembudidayaannya bisa dilakukan secara simultan. Itu. Terima kasih, Mas Inggi. Ya. Silakan Pak Singgi. Ya, terima kasih Pak Rosa. Wah, ini kebanggaan nih. Malam ini saya lihat produk saya di situ. Iya, makanya saya bilang saya bikin siapa yang bikinnya. Alhamdulillah ketemu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Ya, pertanyaan ini sempat saya juga pernah terima dari beberapa orang terkait seperti itu, tapi mungkin jawaban saya justru berbeda nih. Iya. Jadi kalau dilihat dari manifesto Sairal Spiriterial itu sebenarnya salah satu yang dasar untuk di masa depan itu nilai-nilai yang
akan dihormati di masa depan adalah lokalitas. Jadi oleh karena itu kenapa juga saya sendiri sekarang ini tidak fokus di ekspor, bahkan sekarang ini sudah meminimalkan untuk bisa ekspor. Produk Magno itu sekarang hanya diekspor di Jepang. Hanya kami punya satu distributor di Jepang dan lebih fokus di lokal. Kemudian sepeda bambu juga kami justru tidak mau mengekspor dalam bentuk produk. Dalam kasus misalnya Jepang, saya justru minta mereka untuk develop sendiri. Karena apa? Karena Jepang kan punya bambu, Jepang punya teknologi perbambuan yang jauh lebih maju dari kita. Jepang punya Shimano, brand sepeda bambu, brand sepeda yang terkenal di seluruh dunia. Saya minta mereka untuk develop sendiri. Karena apa? Karena sekarang ini saya dengan konsep Serral Spiriterial itu saya tidak menempatkan diri jadi ketika melihat negara lain, negara kaya itu sebagai pasar, tapi saya juga melihat mereka sebagai saudara kita yang punya problem, punya masalah-masalah yang mungkin mereka sendiri tidak sadari. Dan menarik sebenarnya karena apa? Karena ketika kemudian mereka mengembangkan sepeda bambu mereka sendiri, sepeda bambu yang mereka buat itu mendapat penghargaan desain di Jepang. Kemudian kegiatan kami ke Jepang itu sebenarnya bukan mengekspor produk, tapi kami mengekspor social movement, sepedagi movement untuk mengajak anak-anak muda di sana untuk kembali ke desa atau berkarya di desa. Dan social movement itu juga mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup di Jepang. Dan sepedagi movement juga menjadi salah satu mata kuliah di kampus desain di Tokyo. Jadi ini yang sebenarnya dalam diagram Serral Spiriterial itu saya ceritakan bagaimana kita bisa setara dengan bangsa lain dengan cara yang sederhana, dengan cara yang murah, dengan cara yang kita tidak harus menjadi seperti mereka, tapi kita menyadari diri kita dan kita bisa membaca atau melihat nilai-nilai yang unggul di kita, yang sebenarnya banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian tentang bambu dan bagaimana kita menanam bambu dalam jumlah banyak. Sebenarnya kalau dalam konteks seperti itu, kalau kita kemudian membuat perkebunan bambu, ini kan sama saja dengan kita mengulang kesalahan di sawit. Bahwa tanaman yang sifatnya monokultur itu tidak sesuai dengan spirit keberlanjutan atau kelestarian alam. Karena tanaman yang beragam, yang multikultur itulah yang sebenarnya yang selaras dengan alam. Jadi kalau kita mengembangkan bambu di Indonesia, kita harus lihat bahwa bambu di Indonesia itu beda dengan bambu di Cina atau di Jepang yang mereka memang basisnya sudah sangat industri. Di kita itu basisnya adalah yaitu di papringan, di desa-desa. Jadi kita harus memperkuat konsep itu, bagaimana orang desa kemudian menjaga papringan, kemudian mereka mengembangkan produk-produk baru untuk kebutuhan mereka sendiri maupun kebutuhan masyarakat lokal di kita, dan mereka bangga menggunakan itu, karena itu sebenarnya menjadi salah satu nilai yang penting. Ini tidak mudah sih, tapi kalau menurut saya kalau kita lakukan dengan serius pasti bisa. Dan saya kira arahnya sebenarnya lebih ke situ. Saya tidak setuju kita membuat perkebunan bambu yang luas dan kemudian mengokupasi semua, meskipun bambu itu material yang tanaman yang dianggap sangat eco-friendly, tapi ketika kemudian dia dibangun masif ya akan menjadi masalah seperti itu. Saya kira itu jawaban saya. Iya. Ya, cuma bedanya bambu itu bukan tanaman tebang habis, beda dengan yang lainnya, jadi bisa tumbuh terus ya. Ya, terima kasih Mas Singgi atas pandangannya. Terima kasih Pak Rosli. Pak Singgi, saya ada satu pertanyaan lanjutan yang saya sangat penasaran gitu. Apa yang membuat Pak Singgi tadi berbicara langsung, saya lihat ada semacam lompatan dari sana menuju ke persaudaraan global ya. Yang menurut saya itu tidak mudah untuk bisa mencapai level seperti itu. Apa titik emosional Pak Singgi? Kenapa bisa berpikir seperti itu ya? Saya bertanya-tanya gitu ya. Apa sih kegelisahannya Pak Singgi sebenarnya sampai bisa melompat nggak cuma setara dengan yang lain, tapi lebih bersaudara dan merangkul dengan prinsip tadi. Saya tadi kaget juga pas waktu dengar tanggapannya gitu sejujurnya.
Pengen tahu Saya aja. pikir ya sebenarnya sederhana aja. Hubungan antar negara itu kan sebenarnya hubungan kayak anak kecil yang sangat emosional. Ya. Tapi saya punya pengalaman, saya kenal dengan pribadi-pribadi yang hangat dan bersahabat, yang tidak dipengaruhi oleh hubungan antar negara. Saya punya kenal orang, waktu rame-rame dengan Malaysia, ya saya kenal dengan orang Malaysia yang sangat baik. Dulu kita kalau dengan Jepang itu sebenarnya kan kalau cerita orang tua saya itu bercerita Jepang itu menjajah 3,5 tahun, tapi dia jauh lebih kejam daripada Belanda karena mereka merampas makanan. Jadi kalau Belanda tidak merampas makanan, tapi Jepang itu merampas makanan sehingga orang kita itu betul-betul kelaparan, dan itu siksaan yang luar biasa. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong tentang masa depan yang baik untuk kehidupan kita, sejarah itu cukup perlu diketahui, kemudian tanda petik kalau saya dilupakan, dan ciptakan sejarah baru oleh generasi-generasi kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Dan memang kalau dalam konteks negara, organisasi negara atau organisasi-organisasi besar itu perubahannya kan lambat, maka mereka kelihatan kayak nggak dewasa-dewasa. Jadi Indonesia dengan Malaysia ada masalah ini sedikit aja marah. Kemudian siapa lagi marah. Kemudian berantem seperti itu. Toh itu kan enggak. Saya yakin Mas Arief punya banyak teman di luar dan saya kira baik-baik saja. Mungkin punya teman dari Israel atau teman dari Afghanistan atau yang lain. Saya kira saudara. Jadi bagaimana kita jangan terjebak untuk ke dalam situasi seperti itu, dan saya merasa bahwa anak-anak muda itu jangan dicemari dengan beban-beban sejarah yang seperti itu. Kasih tahu mereka itu kesalahan dan ke depan tidak boleh lagi dilakukan seperti itu. Dan saya pikir kalau kita ngomong tentang keberlanjutan global ya tidak ada pilihan lain. Kalau kita berantem rebutan ya kita nggak akan pernah lestari. Seperti itu. Sederhana banget kok. Luar biasa, Mas. Transformasinya pasti nggak pernah sederhana. Oke, kita langsung lanjut ya, Pak Singgi. Saya sampai titik seperti itu pasti transformasinya ada ya, berkenalnya pemikiran, perspektif, dan akhirnya mencapai bahwa oke, kita brother and sister, we are the same, under the same moon and under the same sun, gitu ya, Pak Singgi. Kalau saya sebenarnya orang yang nggak punya, saya basicnya kan bukan entrepreneur. Kalau saya entrepreneur, saya tidak melakukan itu, karena saya selalu berhitung risiko-risiko untung rugi. Basisnya saya lebih banyak sosial, makanya dari sisi bisnis sebenarnya Magnon dan Sepedagi kan tidak jadi perusahaan besar. Tapi di sisi lain, saya sebenarnya sebagai pribadi juga tidak puas dengan performance di ekonomi, tapi ya saya sadar bahwa saya bukan orang di situ dan saya sering melakukan eksperimentasi seperti itu. Dan sebelum Sepedagi pun distributor saya di Amerika, mereka minta setiap tahun saya harus buat desain baru. Saya pikir ini bertentangan dengan konsep yang saya lakukan, dan saya sangat percaya bahwa desain saya itu timeless. Jadi mereka saja salah mendidik masyarakat mereka dengan selalu memberikan yang baru. Dan saya bilang yang bermasalah kayaknya bukan produk saya dan desain saya, yang bermasalah masyarakat Anda. Saya nggak mau nerusin gitu, saya putusin. Dan mereka ngasih semua daftar toko-toko yang membeli ke dia. Mereka mengapresiasi keputusan saya. Ya seperti inilah, kalau sesuatu itu kecil kita punya keleluasan untuk membuat sebuah respon yang mungkin penting ya untuk kita sampaikan ke mereka, karena kalau enggak kan tidak baik juga buat orang Amerika kan, mereka selalu dididik dengan cara yang tidak positif seperti itu. Mas Singgi, satu lagi untuk lanjutin. Ini pertanyaan saya pernah saya kasih ke Pak Budiman Hendropurnomo dulu. Apa yang membuat Pak Singgi begitu berani untuk menjawab hal seperti itu gitu? Maksudnya konteks seperti itu untuk negara post
kolonial itu untuk bisa menjawab melalui desain gitu ya. My design is timeless. The problem is on yours, not in mine gitu. Apa sih yang membuat Pak Singgi begitu berani? Mungkin sebagai sarana inspirasi kita juga. Saya penasaran juga. Saya merasa bahwa perusahaan saya nggak gede. Jadi kalau toh saya mengambil itu risikonya juga tidak gede. Gitu. Jadi untungnya bahwa kita kecil itu kita punya kemampuan untuk seperti itu. Kalau perusahaan saya punya 1.000 karyawan, saya mungkin akan berhitung 1.000 kali juga untuk melakukan seperti itu. Dan saya pikir pentingnya bagi negara-negara seperti kita untuk punya sikap seperti itu. Saya nggak mau juga mesti negara kita belum dikatakan maju, tapi minimal sikap dan pendirian kita dalam menghadapi situasi global, isu-isu yang state of the art sekarang itu kita bisa merespon dengan kualitas yang setara dengan mereka, bahkan lebih baik dari mereka seperti itu. Saya pikir kita punya keleluasaan untuk seperti itu. Oke, kebayang sekarang. Oke, terima kasih Pak Singgi. Kita lanjutkan. Ya. 4 pertanyaan lagi, habis itu kita tutup dan kesimpulan ya Pak Singgi, supaya tidak terlalu malam. Oke, saya minta Mas Horasana Eva dari Sirait untuk bisa mulai open mic. Nanti kita bisa silakan. Atau kalau nggak saya bacakan. Oke. Selamat malam. Mbak Horasana, maaf. Ya, silakan. Selamat malam. Saya bukan Mas Horasana ya. Iya, Mbak Horasana. Maaf ya, Ibu. Saya ibu-ibu. Kebetulan saya profesi sehari-harinya ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Tapi pertanyaan saya, sepedagi ini kan berbasis di desa, jadi membuat arus pendatang ke desa itu semakin banyak. Nah, dengan banyaknya arus pendatang dari kota ke desa gitu, jadi interaksi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat desa itu meningkat. Pertanyaan saya, apakah ada perubahan dengan interaksi itu? Apakah sifatnya temporer atau sudah ada usaha untuk menaikkan levelnya menjadi relationship yang jangkanya lebih panjang itu, temponya lebih panjang? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Selamat malam. Ketika kami mengajak anak-anak muda ke kegiatan kami di desa, ya tentu kami selektif lah. Jadi anak-anak muda yang kami libatkan ini ya tentu mereka yang, tapi secara otomatis sebenarnya tersaring karena mereka melihat dan mengamati kegiatan yang kami lakukan. Jadi mereka datang pun sebenarnya dengan harapan bisa terlibat dalam program-program seperti itu. Kemudian beberapa di antara mereka itu ada yang sudah memutuskan untuk tinggal di desa dan berkarya di desa. Dan sekarang ini sebenarnya mulai banyak teman-teman yang bekerja di daerah, di tempat-tempat yang jauh. Dan fenomena COVID sekarang ini juga menjelaskan ke kita bagaimana desa itu sebenarnya jadi benteng. Jadi ketika kota-kota kemudian tidak mampu menyediakan lapangan kerja, orang-orang desa yang boro ke kota itu kan tetap pulang kampung ya. Dan di desa mereka minimal tetap bisa makan karena makanan itu ada dan mereka tidak perlu membayar uang sewa untuk rumah ya, seperti itu. Dan ini juga sekali lagi menunjukkan bahwa desa itu sebuah pertahanan yang sebenarnya sangat bagus walaupun selama ini disepelekan. Nah, upaya-upaya untuk membuat bagaimana orang tinggal lebih permanen, mungkin seperti saya sekali pulang nggak mudik lagi ke kota. Itu adalah tentu saja ada upaya-upaya yang tidak cukup dilakukan oleh satu pihak. Makanya Sepedagi itu sekarang sedang membangun pusat gerakan kreatif desa atau Village Creative Movement Center. Ini sebenarnya sebuah lembaga community. Jadi kami berharap ada pihak-pihak dari pemerintah yang kemudian menjadi bagian kegiatan ini karena
negara kita itu sebenarnya tidak bisa berkembang dengan baik, pembangunan tidak berhasil karena tidak ada sinergi antara pemerintah dan stakeholder di luar pemerintah. Pemerintah ini kan organisasi besar, karena itu dia menjadi kaku, menjadi tidak fleksibel. Kemudian meskipun dia punya sumber daya yang banyak dari sisi sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia maupun fasilitas lain, kemudian mereka juga pemegang otoritas dan regulator seperti itu. Dia sebenarnya powerful, tapi karena gede jadi nggak bisa lincah. Ya nuwun sewu, pemerintah punya passion yang tidak setinggi yang dimiliki oleh mereka yang di luar pemerintah. Kemudian saya juga bisa katakan pemerintah kurang kreatif, seperti itu. Jadi ketika yang saya maksud community itu adalah ketika pemerintah dan stakeholder di luar pemerintah ini kemudian bekerja bersama, sehingga kelebihan pemerintah dan kelebihan stakeholder di luar pemerintah, misalnya NGO itu kan kecil, dia lincah banget, kerja 24 jam oke, passionnya tinggi, kreativitas tinggi, tapi lemahnya adalah dia tidak punya otoritas, dia juga bukan regulator, kemudian dia dananya terbatas, miskin kebanyakan seperti itu. Nah, ketika ini berpadu ya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah, tapi saya pikir itu arah yang memang harus kita wujudkan. Dan lembaga riset pengembangan dan edukasi yang kami bentuk ini sebenarnya sebuah lembaga independen. Kenapa independen? Karena sebenarnya kalau kita nunggu perubahan undang-undang nggak mungkin. Jadi kita harus punya sebuah instrumen yang bisa bekerja paralel dengan segala kebijakan yang sekarang berjalan, tapi menyelesaikan masalah seperti itu. Problem di kita itu sebenarnya kan problem bagaimana sebuah program itu tidak direncanakan dengan baik karena pemetaan dan analisa tidak benar, kacamatanya tidak benar. Kemudian tidak dilakukan dengan optimal, partisipasi masyarakat tidak mencukupi, tidak ada ruang ideasi dan eksperimentasi. Jadi banyak proyek-proyek itu one way project. Jadi kalau sekali gagal ya udah nggak ada ruang untuk memperbaiki. Ini terjadi di mana-mana. Nah, dengan adanya lembaga ini sebenarnya kan semua itu bisa dilakukan, dimatangkan dulu sampai ketika kemudian solusinya ketemu kita buat rencana pelaksanaan seperti itu. Lembaga ini saya berharap didirikan di kabupaten masing-masing satu, kemudian dia akan menumbuhkan lembaga yang sama di level kecamatan, dan kemudian satu lagi di level desa. Sekarang ini yang jadi problem di desa itu dikasih dana besar, tapi mereka sebenarnya tidak punya fungsi riset dan pengembangan. Jadi mereka sebenarnya nggak bisa merencanakan sendiri. Dan yang menarik sebenarnya riset dan pengembangan itu kita tidak bicara sesuatu yang muluk ya, karena kalau kita lihat masyarakat tradisional itu sebenarnya adalah masyarakat periset, pengembang, mereka orang-orang kreatif dan kita bisa lihat dari hasil-hasil budaya yang tertinggal sekarang. Bedanya adalah mereka melakukan dalam jangka waktu yang lama dan bareng-bareng dalam komunitas. Nah, sekarang ini sebenarnya kita harus belajar melakukan hal yang sama dengan situasi yang berbeda, dengan sumber daya yang berbeda, dengan harusnya lembaga-lembaga atau lulusan-lulusan perguruan tinggi itu justru bareng-bareng menggarap hal seperti itu. Saya kira dengan cara-cara seperti itu akan makin banyak anak-anak muda yang tertarik untuk tinggal di desa, karena dengan lembaga itu mereka bisa bertanya, gimana caranya kalau saya mau pulang kampung, seperti itu. Misalnya seperti itu. Ya saya berharap lembaga yang saya buat itu nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan karena kami melakukan eksperimen-eksperimen yang nyata seperti itu. Saya kira itu jawaban kami. Oke, terima kasih Pak pencerahannya. Ya. Oke, Bu Rasana. Luar biasa Mas Singgi untuk bisa mengeluarkan energinya ya, untuk bisa beradaptasi dengan begitu banyak layers dan elemen tadi yang dibicarakan.
Kita maju lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Singgi. Untuk Hikmatiar gitu, satu desainer sangat berbakat yang saya tahu. Silakan Hikmatiar. Halo, suara saya jelas ya, Mas? Jelas banget. Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Singgi dan Mas Rich dan teman-teman semua. Langsung saja ke pertanyaan. Kebetulan saya juga salah satu termasuk pemuda yang akhirnya memilih untuk pulang ke desa, Pak. Mantap. Jadi, pulang ke Indonesia setelah studi dan memilih tinggal untuk di desa. Dan nah, masalahnya ada banyak desainer atau arsitek yang kompeten ya. Itu jelas, tapi hanya sedikit yang mampu menggerakkan komunitas lokal untuk ibaratnya bareng-bareng lah berkarya bersama. Nah, mungkin Pak Singgi bisa share pengalamannya, nggak harus yang manis-manis ya Pak. Kadang kita terlalu mengglorifikasi sebuah gerakan jadi kayak, ternyata menyenangkan, padahal sulit sekali seperti itu. Nah, tantangannya di awal itu dulu apa ketika memulai, dan tantangannya sekarang bagaimana, karena tentu saja pasar papringan yang dulu ramai sekarang karena pandemi tidak seperti itu gitu. Dan yang berikutnya tantangan post pandemik, Pak. Jadi kira-kira ini kan kita belum tahu tantangannya, tapi Pak Singgi mungkin bisa meraba-raba tantangan terkait gerakan komunitas yang akan dihadapi post pandemik seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Hikmatiar. Wah, senang saya ada yang mulai tinggal di desa. Dan saya melihat bahwa salah satu hal yang sebenarnya menarik ketika arsitek tinggal di desa itu, salah satu yang saya lihat wajah desa itu rusak karena nggak ada arsitek. Pekerjaan arsitek banyak sekali di desa, dan ya nuwun sewu, saya bilang sebenarnya terlambat datang karena desa sudah jadi desa sinetron sebenarnya. Jadi sesuatu yang menyedihkan bagi saya. Ya, hambatan-hambatan waktu saya hadapi ketika pulang, ya pertama orang tua saya nggak setuju, dan saya nggak bisa menjelaskan, tapi saya pikir waktu itu ya saya ngotot aja. Pertama datang bikin perusahaan, rekrut 70 orang, 3 bulan harus PHK dan ninggalin 10%. Tapi titik itu sebenarnya titik yang paling menentukan dalam hidup saya. Ketika saya memilih antara saya jaga gengsi dan saya terima malu, akhirnya saya putuskan untuk PHK 60 orang. Dan saya bisa bilang bahwa yang tertinggal 10 ini saya mau kerja benar, disiplin, karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa survive. Meskipun saya hanya bisa menggaji sangat sedikit, dan saya menjanjikan tiap bulan naik Rp500. Jadi itu titik di mana saya kemudian pemantik bagi saya untuk membuat sebuah keputusan-keputusan seperti itu. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil. Saya dulu menerbitkan media namanya Andocodot, media mingguan yang kami terbitkan tiap hari Senin dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Ada sekitar 161 edisi. Saya senang nulis itu karena itu sebenarnya sebuah catatan dokumenter visioner tentang desa. Tapi bagi masyarakat desa, mereka terus terang nggak mudeng. Dan mereka kalau toh mudeng, mereka itu merasa gini, apa mungkin ini diraih gitu. Tapi kalau apa yang saya tulis itu dilakukan waktu itu, Indonesia sebenarnya udah jaya sentosa sebenarnya. Banyak pemikiran-pemikiran itu yang sekarang kemudian muncul terrealisir dengan undang-undang desa yang baru, dengan dana di mana perangkat desa kemudian digaji. Itu dulu sudah muncul dalam tulisan saya sejak lama. Tapi saya merasa bahwa hal-hal seperti itu harus dilakukan karena saya harus mencatat, saya harus belajar menulis, saya harus belajar mengstrukturisasi pemikiran saya. Dan ternyata di antara para pelanggan ini ada yang tidak terduga. Ada pelanggan-pelanggan dari kota yang kemudian malah mereka tertarik dan kemudian mereka memutuskan untuk pulang kampung. Dan ini sebenarnya cukup, saya waktu itu deg-degan juga ketika
salah satu pembaca itu memutuskan pulang kampung, ada iklan rumahnya dijual rumahnya di Bintaro dijual untuk pindah keluar kota. Ini orangnya sebenarnya sangat dikenal, tapi saya nggak akan ngomong siapa. Kemudian saya sendiri ternyata bukan komunikator yang baik. Saya orang Jawa yang sebenarnya lebih mirip orang Batak. Saya orang yang tidak ngerti kalau orang nggak ngomong. Orang Jawa sebenarnya nggak begitu. Dan ini menjadi hambatan yang sangat serius. Saya pernah memilih untuk menjadi bagian dari pemerintahan desa sebagai anggota BPD. 1 tahun saya keluar karena saya selalu kalah voting. Jadi saya pikir percuma saya di situ. Jadi banyak eksperimen-eksperimen yang saya lakukan. Yang terakhir, saya mengajukan konsep desain untuk sebuah TPQ di depan rumah saya. Sebuah tempat bukan hanya belajar Al-Quran, tapi juga belajar hal-hal yang lain. Dan itu kalah dengan desain yang sangat-sangat, ya, nun sewu saya katakan, ini harusnya tidak begitu, gitu. Tapi kalah, ya, karena memang saya nggak tahu masalah-masalah kayak gitu. Saya ide-ide saya tidak diterima di desa saya. Ide-ide saya diterima di desa lain. Dan akhirnya saya harus menerima itu dengan rela. Karena apa? Karena saya sudah menjadi orang lokal di mana suara saya cuma 1 di antara sekian orang. Tapi saya melihat bahwa ya it's okay. Karena toh kegiatan saya bisa diimplementasikan di tempat lain. Jadi ini hal-hal seperti ini mungkin bagi teman-teman yang lain ketika pulang ke desa bisa jadi akan ketemu hal-hal seperti ini. Tidak perlu takut, selalu akan ada solusi ya. Kalau kita memang teguh di situ. Kemudian solusi dia menghadapi pandemi seperti sekarang. Terus terang, saya orang yang beruntung. Karena apa? Karena saya nggak tahu saya harus kenapa saya bikin sepeda mulai tahun 2013 dan saya nggak tahu akan terjadi pandemi. Ketika saya mulai pulang kampung tahun 1995. Waktu itu ekspor sangat berat sekali karena rupiah itu cuma 2.500, dolar itu cuma 2.500, jadi rupiah itu over value. Nah, ketika terjadi krisis, kami bangkit dan bisa bangkit luar biasa. Jadi ada 2 momentum besar kebencanaan global yang kemudian menolong kami. Satu adalah krisis moneter dan kedua adalah pandemi COVID, karena kebetulan kami mengembangkan sepeda sejak lama, dan itu menolong kami untuk tetap survive ya seperti ini. Selama pandemi yang menurut saya yang paling penting sebenarnya adalah introspeksi. Karena sebenarnya pandemi itu akibat dari kita sendiri. Jadi ini sebenarnya tadi di diagram Manifesto itu kan ketika kita memberi hal yang positif ke alam, alam akan memberikan hal yang positif ke kita. Tapi sebenarnya yang kita lakukan di era industri itu kan sebenarnya kita memberikan hal negatif ke alam. Ya alam akan merespon seperti itu. Jadi kita harus introspektif sebenarnya bahwa virus itu bukan corona, virus itu adalah kita. Dan yang kita harus lakukan ya saya pikir konsep secara spiritual itu sebenarnya ya imun booster ya menurut saya, bisa jadi itu imun booster. Ketika kita tidak bersaing dengan bangsa lain, ketika kita menempatkan diri setara dengan alam dan selalu menghargai alam dan tidak ya yang seperti tadi yang saya lakukan. Jadi itu sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Dan dalam konteks Indonesia, kalau kita lihat Indonesia itu ketika kita misalnya bergerak dengan industri dan kemudian memajukan di kota-kota, itu kan ibarat sebuah bangunan yang hanya memiliki beberapa titik fondasi ya. Sekuat apapun fondasi itu ketika dia hanya beberapa titik, dia akan tetap tidak stabil dan tidak, maksud saya ya tidak kontekstual dan Indonesia sendiri, di mana Indonesia itu sebenarnya fondasinya yaitu batu-batu kecil yang berupa desa-desa. Nah, kondisi desa-desa ini kan rapuh. Ketika Indonesia misalnya serius menggarap perekonomiannya atau negaranya dalam sebuah desain bangunan di mana desa-desa itu menjadi fondasi kehidupan mereka, desa-desa yang maju, lestari, yang maju sejahtera, mandiri, lestari itu, dia akan menjadi bangsa yang sangat kuat dan saya pikir akan menjadi contoh bagi negara lain ya, seperti itu.
ke depan pasca pandemi itu menurut saya yang kalau bahasa Jawa itu eling, ya, jadi ingat. Jadi kita harus jadi orang yang eling dan percaya bahwa kalau saya sih sebenarnya selalu berpikir bahwa saya itu orang yang beruntung, sehingga saya harus membagikan keberuntungan itu ke orang lain. Artinya saya selalu melihat banyak orang yang susah yang saya harus selalu bantu, dan dari situ saya mendapatkan kepuasan, bukan dari uang yang saya kumpulkan seperti itu. Meskipun ya secara praktek kehidupan ya yang namanya butuh uang ya butuh uang. Kadang-kadang terbatas ya terbatas, tapi menurut saya ini masih oke, masih jauh lebih baik dari orang lain seperti itu. Nah, tantangannya banyak ya Pak. Ya pakai ilmu yang sederhana aja daripada kita lihat ke atas dan kita makin nggak tenang, ya kita lihat di bawah, dan memang banyak yang bisa kita bantu. Jadi saya kemarin juga teringat diskusi bareng Pak Eko Prabowo. Jadi saya bertanya, apakah anak muda itu perlu kan kita ini banyak arsitek atau desainer muda. Terus saya bertanya, apakah anak muda itu harus mengalami sekian puluh tahun dulu baru bisa kita bijak dalam proses berpikir, mendesain dan sebagainya. Nah, beliau menjawab dengan sangat baik, ya kita itu perlu, ibaratnya ada proses-proses yang mungkin bisa dipercepat, tapi ada proses-proses yang memang harus kita jalani dulu. Ibaratnya kalau kita mau ngerasain pedes ya harus makan cabenya dulu gitu. Jadi ya memang ketika udah turun ke desa barangkali memang ya ada proses-proses yang harus dijalani, dan bisa jadi proses itu nggak mudah seperti apa yang disampaikan dari Pak Singgih tadi. Tapi sangat menarik, Pak. Ibaratnya menambah semangat lah untuk ya kita semua. Terima kasih. Pak Eko idola saya juga tuh. Pak Eko seneng lah dengar jawaban-jawaban dari Pak Eko tuh apa ya? Sudah menep gitu loh. Sudah, kalau kopi itu udah menep, jadi kita tinggal minumnya itu enak gitu. Oke, terima kasih Pak Singgih jawabannya. Sama. Oh ya. Mau menyapa Pak Revi juga ternyata ada di sini. Barusan di chat. Halo Pak Revi, tangga di Jogja. Terima kasih Kak Rich. Oke, sama-sama Hikmatyar. Terus berkarya ya. Oke, Pak Singgih ada 2 pertanyaan lagi ya. Kita tutup sesi kali ini. Dari Raditya. Raditya mungkin bisa open mic. Ya, semoga terdengar. Selamat malam, Pak Singgih. Semoga sehat. Baik, Pak. Terima kasih, Mas Rich. Serial kuliah sih saya ini tertarik sekali join 7 serial berikutnya. Pak Singgih, izin bertanya. Tadi kan di sesi awal sempat gue bahas ya, maksudnya kerajinan atau ketepangan gitu. Sering banget kalau di negara kita kan ya emang karena mungkin hal-hal yang biasa gitu ya, hal-hal yang mandiri gitu. Kita lihat misalnya apa, tukang tambal ban atau dan lain-lain dah, banyak di keseharian kita muncul. Itu kan sering kali termarginalkan lah di negara kita. Terus tadi sempat dijelaskan juga melalui contoh-contoh produk yang dikembangkan tinggi kan ternyata memang secara kualitas tuh mampu bersaing dengan produk manufaktur gitu, bahkan ya tadi dengan deret penghargaannya juga sebetulnya bisa menempatkan diri di antara produk-produk manufaktur gitu, dan kerajinan itu kan sangat banyak ya bisa kita temui. Nah ini sebetulnya saya ada 2 yang ditanyain tuh. Yang pertama, bagaimana bisa mengubah mindset tadi yang tentang mindset masyarakat terkait kerajinan yang sesuatu yang biasa saja atau seharian gitu. Terus yang kedua itu gimana meyakinkan para desainer nih, para calon desainer lah untuk banyak terlibat di pengembangan potensi kerajinan gitu yang dikembangkan. Contoh Pak Singgih tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Rich. Terima kasih Radit. Radit ini juga menarik itu untuk diangkat, nanti bisa jadi narasumber nih, saya usulin nih. Baik Pak. Ya, sebenarnya ilmu bagaimana membuat produk yang berkualitas di desa itu ilmunya ada di TI, teknik industri.
Jadi saya menyebutnya New Craft. New Craft itu sebenarnya yang saya lakukan, dan ini sebenarnya bukan saya yang meriset. Yang meriset itu sebenarnya Pak Surya Pernawa, almarhum Pak Surya Pernawa yang dulu jadi konsultan tugas akhir saya, dan juga tempat di mana saya sempat bekerja selama 2-3 tahun di Bandung. Jadi Pak Surya ini kan merekrut orang TI ketika dia mengembangkan kerajinan di Tasikmalaya, karena dia ditantang oleh seorang desainer dari Amerika dan Jepang untuk membuat produk Zulu. Zulu ini produk sculptural toys terbuat dari kayu, bisa dilepas pasang dengan bentuk yang beragam, dengan teknik, dengan pattern yang tingkat kerumitan tinggi. Jadi dia membutuhkan bentuk-bentuk yang standar dan seragam, dan kemudian bisa dikonstruksikan seperti itu. Nah, di ilmu TI itu kan sebenarnya metodenya sederhana. Setiap proses itu kan di breakdown, dipecah. Setiap bagaimana membuat produk itu dipecah dalam banyak tahapan proses, dan tiap tahapan itu dibuatkan SOP. Jadi orang bisa mencapai standar yang lebih sederhana. Dan metodenya adalah metode produksi massal. Jadi bukan satu orang membuat satu produk jadi, tapi orang-orang itu masuk dalam bagian-bagian spesialisasi proses. Dan di situ dibutuhkan juga SOP, alat bantu. Alat bantu itu penting sekali. Tentu saja peralatan dan segala macam itu menjadi penting untuk mencapai standar. Yang sederhana seperti mal, alat ukur, dan segala macam. Dan yang sering kita diabaikan adalah bagaimana treatment material di awal. Jadi treatment material di awal yang salah itu pada akhirnya tidak akan bisa menghasilkan produk yang berkualitas bagus. Ini sebenarnya masalah-masalah yang sangat teknis. Kunci untuk mengedukasi anak-anak muda di sini, saya sebenarnya tidak punya keahlian yang lengkap. Yang saya punya adalah paksa rela. Jadi ya saya paksa aja gitu. Karena saya tahu mereka sebenarnya bisa. Dan ya maksudnya saya ajari. Misalnya kalau membuat bentuk, pertama ngemal harus benar, kamu ikuti bentuk, garisnya nggak boleh hilang, seperti itu. Saya orangnya yang keras dalam hal kualitas, dan risikonya ada dua. Orang itu tertantang dan jadi maju, yang kedua adalah keluar. Ya banyak yang keluar sebenarnya, seperti itu. Tapi ini sebenarnya karena keterbatasan saya, ada orang-orang yang mereka punya metode-metode pendekatan sosial yang lebih bagus, dan itu juga berhasil. Dan saya lihat nih kayak proyek-proyek di Studio Bambu, Studio Dapur ya, teman-teman Studio Dapur ini, mereka juga berhasil untuk membuat produk-produk dan kualitas yang bagus dengan pendekatan yang mungkin tidak sekeras gaya militer saya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua apa ya tadi ya? Bagaimana caranya meyakinkan desainer, Pak, untuk terlibat ya banyak di kerajinan gitu? Ya kasih contoh-contoh aja, diiming-imingi aja praktek-praktek yang keren dan berhasil. Dan berikan kesempatan pada mereka untuk bisa datang melihat sendiri internship. Saya menerima beberapa internship dari mahasiswa. Yang di Studio Dapur itu, Mega itu dulu ikut internship di tempat kami. Jadi program-program sekarang ini kemarin ada 5 dari desain produk, kemudian hari ini selesai dari teknik dari Sekolah Tinggi Ilmu Hayati dan Sekolah Ilmu Hayati dan Teknologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB di Jatinangor. Dan kami punya MOU dengan mereka, jadi memang kami punya berharap memang bisa bekerja sama dengan kampus, karena saya melihat bahwa kampus ini adalah anak-anak muda yang masih sangat potensial, dan saya pikir akan sangat baik jika mereka terpapar oleh ide-ide yang seperti ideologi Cyril Spiriteria. Oke, Pak Sladi. Terima kasih. Oke. Pak, ada pertanyaan terakhir ya, Pak Singgi, untuk ditanggapi.
dari Mas Heri Nurta Herpriana. Silakan Mas Heri. Malam Pak Sigi, Mas Heri. Malam. Ini saya cuma penasaran aja nih. Saya cuma mau nanya pendapat Mas Singgi nih. Soal kan kayu ini bahan natural ya, dan keberadaannya juga sudah mulai terancam. Gimana Pak pendapat Bapak mengenai kalau ada kayu sintetis Pak? Ya, satu itu lalu apakah pernah terpikirkan oleh Bapak untuk membuat produk misalnya sepedagi tadi atau radio itu dari kayu sintetis gitu Pak? Ya, sebenarnya jawabannya kembali ke konsep Cyril Spiritual. Konsep Cyril Spiritual itu kan ngomong tentang keseimbangan, dan apa yang terjadi sekarang dengan hal-hal yang ditemukan manusia itu kan kehidupan yang kebablasan sebenarnya. Jadi apa kita sebenarnya sudah butuh material sintetis? Menurut saya mungkin tidak. Ada hal-hal lain yang kita tidak kerjakan dan diabaikan, sehingga kemudian hasilnya seperti itu. Ini kan sebenarnya energi untuk menggeluti dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian harus tersalurkan dalam bentuk produk. Itu yang saya sebut tadi dengan bagaimana kita peka dengan masalah menjaga koridor pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam koridor kesejahteraan manusia dan alam sekaligus. Jadi saya pikir material-material sintetik itu sama aja seperti plastik dan yang lain, yang kemudian saya pikir akan menjadi manusia itu kalau terkait teknologi dan ilmu pengetahuan, karena itu sangat sulit dikendalikan. Yang jadi problem bukan manusianya Pak, tapi sebenarnya semua di belakang semua itu kan kapitalisme. Jadi riset dan pengembangan itu kan investasi yang harus kembali dalam wujud keuntungan. Ya. Itu yang sebenarnya mendorong ke situ. Banyak sekali produk-produk yang diciptakan yang sebenarnya kita tidak butuh, karena perekonomian harus berputar, dan karena itu pula lah sebenarnya salah satu prinsip saya kenapa saya bilang saya hanya ingin menggunakan 10% dari ilmu desain yang saya kuasai itu untuk membuat produk, karena dunia itu udah kebanjiran produk. Bayangkan sekarang mobile phone ya, mobile phone. Ini setiap bulan ada baru dan setiap saat akan muncul yang baru. Karena apa? Karena kompetisi yang sangat besar untuk membuat mereka tetap survive. Sekarang apakah kita sudah perlu ke angkasa luar? Menurut saya mungkin enggak. Tapi karena teknologi itu sudah ada dan teknologi itu harus diwujudkan kemudian menghasilkan nilai ekonomi seperti yang sekarang ya, wisata ke angkasa luar walaupun cuma sekian menit di angkasa luar dan kembali dan sekian miliar, itu kan juga dunia yang kebablasan menurut saya. Tapi penciptanya Jeff Bezos maupun siapa itu Branson, ya mereka mungkin jawaban akan berbeda. Tapi ya nggak apa-apa. Demi prestise, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Salam buat kucing kecilnya, Pak. Oh, ini ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Eri. Terima kasih, Pak Tris. Pak Singgi, itu ada yang nanya di bawah tulisan mingguannya namanya apa? Oh iya, namanya Entocodot. Entocodot itu sebenarnya nama makanan di desa saya. Kalau di Jawa Barat itu misro, dari singkong yang dalamnya diisi gula dan digoreng. Nama itu saya pakai karena waktu saya kan orang desa, kemudian SMP itu saya sekolah di kabupaten. Itu saya sering diolok-olok dengan nama makanan tersebut karena dianggap anak desa. Jadi saya pikir branding itu ya seperti itu. Kalau sesuatu itu diisi dengan nilai-nilai yang baik, yang positif, ya pasti nanti akan jadi baik. Tapi kalau sesuatu itu kemudian selalu dipakai untuk hal-hal negatif, ya akan negatif. Namanya itu sebenarnya netral. Nama Singgi, nama Syarif, nama Pak Heri, atau nama Raditya, itu kan sebenarnya netral aja. Tinggal kita mengisi dengan apa yang kita lakukan, ya itulah yang akan dikenal orang seperti itu.
Singgi, Ya. apa namanya? Tulisannya masih bisa didapatkan di mana, Pak Singgi? Oh, sekarang kan udah berhenti terbit, tapi saya masih punya kopinya. Nanti kalau mau saya bisa share PDF-nya. Oh, boleh masih. Kalau menurut saya kan sangat berguna untuk kita semua, gitu ya. Tapi saya harus sedikit-sedikit tahu bahasa Jawa ya, karena ada beberapa kata-kata yang saya selipkan pakai bahasa Jawa. Nggak apa-apa, nanti Tapi ada ada Google. ensiklopedianya. Ada Mbak Google ya. Terima kasih ya, ini luar biasa hari ini. Oke, Pak Singgi mau minta closing statement dong sebelum saya simpulin hari ini. Ya, problem utama di negara-negara yang di desa maupun di daerah maupun di negara yang belum berkembang dan sedang berkembang itu ada dua, yaitu kebosanan dan inferioritas. Kita harus belajar untuk mengatasi dua hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah tidak ada keharusan suatu bangsa, terutama bangsa yang belum maju maupun yang sedang berkembang menjadi negara industri. Yang harus itu adalah bahwa kita harus menjadi bangsa yang sejahtera alam dan manusianya. Saya kira dua hal tadi tentang bagaimana kita mengatasi kebosanan dan inferioritas dan bagaimana kita menjadi bangsa yang percaya diri untuk tidak ikut ke jalur industri, itu menjadi hal yang penting dan akan sangat menentukan semua hal yang kita lakukan. Dan kita akan menjadi bangsa yang terhormat dan akan membawa dunia ini menjadi sebuah dunia yang membahagiakan untuk semua. Seperti itu. Saya merasa yakin bahwa ini bisa dilakukan. Seperti itu. Luar biasa. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir, Mas, saya masih ada yang terakhir. Ya, ilmu silakan. Desain itu ilmu yang sangat general, ilmu yang sangat basic. Jadi Anda tidak harus menjadi desainer untuk bisa tahu desain. Ketika Anda memasak di rumah, itu Anda mereproduksi sebuah desain. Makanan itu ada resepnya dan itu blueprint. Dan makanan itu salah satu contoh tentang sebuah desain yang kompleks. Dan saya sering membuat workshop tentang belajar desain dengan metode memasak atau membuat kerajinan atau yang lain seperti itu. Jadi ilmu desain itu ilmu yang dasar, di ilmu manapun sebenarnya dia penting untuk dipahami, dan saya kira salah satu hal yang mungkin banyak mulai kenal adalah design thinking. Design thinking itu tidak hanya untuk desain. Seperti itu. Saya kira itu, Mas. Oke, Pak Singgi, terima kasih. Sayang saya baru mengenal Pak Singgi lebih dekat di sini gitu ya. Kayaknya sudah melewatkan begitu banyak waktu, tapi banyak terkaget-kaget gitu dengan materinya. Jujurnya banyak minta Oma Library untuk menerbitkan buletin gitu. Saya lagi kepikiran apabila nanti kalau bisa kita bisa sambil ngobrol, nanti ada tulisan-tulisannya dari Pak Singgi yang terkait sama manifest yang tadi itu sangat luar biasa sih. Semoga bisa membangun negaranya dengan baik. Nah, saya bikin kesimpulannya Pak Singgi. Pak Singgi mulai hari ini kita mendapatkan paparan. Pak Singgi mulai dengan sebuah konteks bahwa di dalam desa justru mengalami konteks situasi yang kurang menguntungkan. Dari situ ia mencoba untuk melihat bahwa desain adalah sebuah yang berasal dari apa-apa di sekitarnya yang tersedia gitu, dan beliau berusaha untuk menyelesaikan masalah. Beliau masuk dengan lagi-lagi begitu menjawab sebuah pertanyaan, masuk dengan sebuah pemahaman yang beliau yakini bahwa ada semacam sebuah kebaikan yang spiritual gitu ya, sebuah pendekatan kota dan desa dan sebuah penggabungan antara jiwa dan material gitu ya. Adalah sebuah kesadaran untuk menjaga alam dan untuk menjaga keseimbangan daya dukung alam. Alam itu berbagi dan tidak ada yang tidak terbatas, dan kita harus menjadi sadar untuk itu. Itu sudah di depan dari SDG, karena SDG itu tidak membahas tentang kesatuan antara spirit dan material atau kota dan desa. Jadi sebuah unitisasi, jadi sebuah ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia dan alam. Saya mencatat beberapa keyword gitu seperti global mutual corporations, kesetaraan tidak ada di sana, termasuk keberagaman, kegotong royal. Sampai kepada satu titik saya cukup mengelus dada, dan kita mungkin bisa merasakan keberanian Pak Singgi untuk merantangkan persaudaraan yang universal melalui desain gitu ya. Ia meletakkan sebuah manifest bahwa kita itu cukup hangat dan bersahabat, ya. Sejarah itu cukup perlu untuk diketahui, namun cukup untuk dilupakan, dan generasi baru cukup
perlu untuk merubah dan harus perlu untuk merubah, dan anak muda jangan dicemari dengan beban-beban sejarah. Wah, itu mau pecah banget sih saya pikir. Dan tadi ada relevansi ya, saya mungkin lihat ada relevansi dengan arsitektur. Begitu beliau berbicara, mungkin hal ini jarang dibicarakan sih Pak Singgi di arsitektur, tapi terutama untuk di acara Oma Library tentang new craft process tadi, itu sangat menarik, tentang bagaimana teknik industri mencacah dari beberapa bagian sampai memiliki SOP, memiliki masalah teknis, sesuatu yang terlihat mudah di begitu sulit untuk dilakukan, saya percaya, sampai ke titik ini. Nah, saya pikir Pak Singgi tadi kemudian meriset kembali dengan bilang saya itu waktu kecil memulai dengan sering diolok-olok, dan kemudian saya membuat buletin yang sebagai tergantung visi misinya. Dia bilang bangsa saya percaya diri dan tetap menjunjung persaudaraan. Saya pikir itu sebagai mimpi dari Pak Singgi yang kemudian kita diskusikan bersama. Saya pikir luar biasa Pak Singgi, satu sosok yang benar-benar menendang dari segi eksplosif, yang kemudian akan kita melihat lagi akar kita masing-masing, seberapa kuatkah akar kita. Dan terima kasih Pak Singgi untuk sudah berdiskusi malam ini dan meluangkan waktunya, sudah 2 jam lebih di sini. Dan ini acaranya nanti akan kita dokumentasikan, kita edit, dan kita lemparkan kembali ke Pak Singgi untuk bisa dilihat, dan kemudian kita akan publikasikan dengan lebih baik dan kita sebarkan secara gratis. Saya pikir gitu. Terima kasih Pak Singgi atas semangatnya loh ya, ini meledak luar biasa. Saya pikir hari ini sangat penuh berkat. Itu aja mungkin Pak Singgi. Terima kasih juga atas Hanifah dan Satria untuk bisa memeriahkan acara hari ini gitu. Pak Singgi, kita kembalikan ke Satria ya Pak Singgi. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Singgi. Selamat malam ya. Terima kasih Kak Pak Singgi atas sesi yang luar biasa. Saya sangat belajar banyak hal malam ini. Baik, kita mulai ke sesi foto ya. Silakan teman-teman menyalakan kamera. Sembari menunggu, jangan lupa untuk mengisi testimonial dengan telah saya berikan ya. Lantas kita pekan depan akan kehadiran Pak Prawoto, dan tentunya akan menambah suasana malam bersambung kepada malam berikutnya. Kami tunggu kehadiran teman-teman. Kita mulai foto ya. Oke. Halo. Oke, sudah siap semua ya? 1, 2, 3. Terima kasih ya Pak Singgi atas terima kasih semua. Terima kasih Mas Satria, terima kasih Hanifah, terima kasih semua yang telah hadir di malam ini.